Horas, Balige Academy datang dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang 306 triliun katanya ya akibat hutang yang menggunung dari rejim Joko Widodo yang meninggalkan hutang sampai hampir nyaris 8.500 triliun selama kepemimpinannya 10 tahun. Nah, dampaknya lah sekarang ya hutang jatuh tempo itu untuk tahun 2025 itu 803 triliun, itu masih pokoknya, ditambah lagi bunganya 530-an triliun. Ya, jadi harus membayar. Ya, Prabowo Subianto tahun 2025 ini harus membayar pokok dan bunga utang ya jatuh tempo tahun 2025 1.353 triliun. Itulah yang harus dibayar. Padahal proyeksi pemasukan dari pajak dan lainnya itu cuma 3.000 triliun. Dan pengeluaran katanya 3.600 triliun tahun 2025 ini. Ya, 3.000 proyeksi pemasukan, pengeluarannya 3.600, defisit alias minus 600 triliun. Oleh karena itulah Prabowo Subianto ya akhir 2024 yang lalu setelah dia dilantik menjadi presiden langsung diterbitkan Perpres untuk menarik utang baru sebesar 775 triliun. Jadi negara kita ini sudah membayar hutang dengan menarik utang baru gitu. Gali lubang, tutup lubang, itulah ya kalau di masyarakat jelata seperti kita istilahnya ya. Jadi dengan hancur-hancuran ini negara kita ini dilakukanlah efisiensi. Kita respect sama Pak Prabowo Subianto ya, yang concern bahwa ini harus dihentikan ya, dilakukan efisiensi anggaran, terutama program-program konyol katanya Pak Hasim Joyo Hadikusumo ya, yang zaman pemerintahan Joko Widodo itu untuk perjalanan dinas ke luar negeri para pejabat ini membutuhkan 22 triliun di tengah rakyat miskin yang ratusan juta ya. Itu 22 triliun untuk jalan-jalan ke luar negeri, pajak dari pajak itu, dari keringat rakyat untuk DPR, pejabat-pejabat dan lainnya 22 triliun. Bayangkan, itu luar biasa pengkhianatan mereka terhadap rakyat yang susah. Ya, begitu utang ditarik lagi, bukannya pejabat itu aja membayar pajak, kan seluruh rakyat Indonesia lewat membeli produk-produk itu PPN semua dan lain-lainnya. Kita ke kafe dimasuk dalam aja ke gang sudah pakai PPN sekarang. 11%. Itulah luar biasanya. Belum lagi seperti saya ya, penulis buku, pajak langsung itu ditarik 15%. Belum aja royalti itu kita dapatkan langsung dipotong negara. Misalnya dapat 30 juta, langsung 4,5 juta itu sama negara ya. Kalau dapat 100 juta, maka langsung 15 juta dipotong oleh negara, entengnya begitu. Sebelum aja kita dapat uangnya langsung dipotong itu royalti. Begitulah kira-kira kontribusi rakyat ya terhadap pengeluaran-pengeluaran yang konyol-konyol ya. Jadi efisiensi yang dilakukan Prabowo Subianto ini meskipun diapresiasi ya, menurut saya apresiasi, banyak hal lain sebenarnya yang bisa dilakukan ya, pemangkasan di sana sini ya, juga untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Contoh begini, inilah PNS ya, tunjangannya gila-gilaan ini ya, dinaikkan Joko Widodo, nggak masuk akal pokoknya ya. UMR cuma di sejumlah daerah cuma 3-4 juta ya. Tetapi tunjangan kinerja tukin PNS ini terutama di Dirjen Pajak ya, Direktorat Jenderal Pajak itu bisa sampai 117 juta. Bayangkan, berapa puluh kali lipat itu? Hampir 40 kali lipat ya. 40 kali lipat dari UMR 3 juta. Ini kan luar biasa. Bagaimana
spesialnya makhluk-makhluk yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ini, tukinnya ya, coba lo bayangkan nih. Untuk di Dirjen Pajak ini 117 juta eselon 1 ya. Terus di bawahnya lagi peringkat 26 99,7 juta, peringkat 25 95 juta, peringkat 24 84 juta, eselon 2 peringkat 23 81 juta, berikutnya juga 72 juta, 64 juta, 56 juta. Ini kan yang selangit semacam ini, kayak mana ya hambur-hamburkan duit seperti ini ya. Memangnya susah sekali kerjaan di Jenderal Pajak ini sampai segini besarnya ya, hanya karena dia menarik duit pajak itu langsung uang itu ya, kami udah narikin duit sekian ya, kami juga butuh dong duit itu kan gitu ya. Padahal kerjaannya memangnya seperti saintis Einstein itu susahnya. Pekerjaan narik-narik pajak dari ini ya, pembayar pajak kan nggak sebegitu susahnya ya gitu loh. Tapi inilah Pak Prabowo yang perlu tukin-tukin luar biasa ini, perlu dipangkas Pak ya. Ya maksimum lah 5 kali UMR Pak gitu loh Pak, biar rakyat juga merasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bayangkan 117 tukinnya, apa nggak poya-poya dia itu, memangnya kerjanya seberapa susah rupanya pejabatnya itu. Paling yang bekerja bawahannya ya, peringkat-peringkat di bawahnya ini ya, istilahnya ini ya, peringkat berapa lah ini, peringkat 7 eselon 2 dan lainnya ini paling di bawah-bawahnya itu bekerja. Tetapi pejabat-pejabat ini yang luar biasa 117 juta mirip dengan tunjangannya Mahkamah Agung itu ketua MA ya, 121 juta sebulan. Luar biasa ya. Ini kan perlu dipotong ini Pak ya, janganlah pakai alasan ini kalau kita potong pun cuma berapa triliun hemat, tapi kan tetap hemat gitu loh ya, mengurangi hutang. Misalnya dari pemangkasan tunjangan-tunjangan PNS ini bisa mendapat 10 triliun ya kan, nggak perlu mau nambah hutang 10 triliun gitu loh Pak. Ini kan keadilan sosialnya bagaimana, rakyat membayar pajak tapi pejabatnya gila-gilaan ini, tunjangannya kan luar biasa ini. Padahal rakyat Indonesia ratusan juta miskin ya, 110 juta atau 100 juta itu ditanggung BPJS, ditanggung negara iuran BPJS-nya. Berarti kan ada 100 juta lebih miskin sekali itu, sampai membayar BPJS saja iuran tidak sanggup ya. Sementara inilah rakyatnya ini kan nggak ada di negara maju nih Pak. Seperti kalau di Jepang kan misalnya Perdana Menteri berapa puluh kali dari UMR-nya kan begitu takarannya. Di bawahnya juga mengikuti. Jadi ada nggak sesukanya presiden ya, seperti Joko Widodo ini ya, diajukan oleh Sri Mulyani, pegawai kami sekian, langsung tanda tangani, hambur-hamburkan duit seperti ini. Ini kan perlu dipangkas ini Pak, dihemat ini. Gitu loh Pak Prabowo Subianto ya. Ini coba kita lihat ini. 5 dari Detikcom, 5 instansi dengan tunjangan tertinggi ya. Pertama Dirjen Pajak ya, terendah 5,3, tertinggi 117 juta ya. Perpres nomor 37 tahun 2015 ya. Itulah. Terus Kementerian Keuangan, tunjangan tertingginya 46,9 juta ya. Terus Badan Pemeriksa Keuangan, tunjangan tertingginya 41,5 juta. TNI, tunjangan tertingginya 43,6 juta. Polri ya, tunjangan tertingginya 43,6 juta. Di tengah rakyat Indonesia miskin ya, kita lihat antrian membeli gas 3 kg aja ya, harus gas melon itu harus berlomba-lomba orang beli gas melon. Harusnya kalau makmur kan ya beli aja yang tabung 12 kg atau tabung oranye itu, pink itu ya, yang 5 kg kan. Saking gak ada duitnya harus ngantri begitu memperebutkan gas melon itu kan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia banyak miskin ya. Di tengah banyaknya orang miskin di Indonesia ya, inilah
kenikmatan pejabat di Indonesia, tunjangannya 117, 46 juta, 41 juta, 43 juta, belum lagi kalau dia maling. Ya, dengan memperjualkan kewenangannya. Ya, bayangkan betapa nikmatnya mereka, makanya di media sosial mereka, keluarga mereka itu sering flexing ya, show off ya, barang-barang mewah itu. Itulah Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo di samping dipangkas ini tunjangan kinerja pejabat-pejabat yang gila-gilaan dinaikkan Joko Widodo, ya, buat resmikan itu Pak, undang-undang perampasan aset, miskinkan, dan buat hukuman efek jerah, hukuman mati bagi koruptor. Itu baru kita hormat, gitu. Itu Pak Prabowo. Jadi jangan ketika utang semua rakyat Indonesia menanggung, tetapi pejabat-pejabatnya enak-enak, ya, udah tunjangannya ratusan juta pun puluhan juta, tetap aja dia korup, maling uang rakyat. Udah saatnya ini Pak dihentikan begini-gini. Inilah ya daftar tunjangan kinerja pegawai pajak. Ya, gila-gila ini 117, 19, 99 juta, bla bla bla. Aduh. Menyakitkan bagi rakyat kecil, Pak. Rakyat jelata yang besok aja mau makan apa nggak jelas gitu loh. Sangat menyakitkan ini gitu loh. Sekarang bayangkanlah, itulah kafe-kafe kecil aja pun ditagih pajak PPN. Saya merasakan sendiri tuh, bahkan jalannya tanah. Ya, jalan masuknya pun tanah ke gang-gang masuk dalam itu, ya, nggak ada aspalnya. Tetapi begitu kita bayar PPN 11%. Restoran kecil, gang tanahnya kerikil pun nggak ada pembangunan. Masuk PPN 11%, langsung bayar kita pajak. Tapi inilah orang-orang yang bekerja di sektor pajak, ya, nggak tahu susahnya apa kerja kayak gini. 117 juta. Luar biasa, ya. Inilah Jokowi naikkan tunjangan pegawai Bawaslu jelang pencoblosan. Nah inilah Jokowi ya. Jadi sengaja menjelang pencoblosan dia hambur-hamburkan uang rakyat itu, menaikkan tunjangan. Bayangkanlah ini, kelas 17 29 juta, kelas 16 20 juta, ya. Terus kelas 15, 14 juta, 11,6. Apa susahnya rupanya kerjaan Bawaslu ini sampai 29 juta, 20 juta, sekian juta. Menjelang dia pencoblosan. Apa maksudnya Joko Widodo ini kan? Menghambur-hamburkan duit rakyat. Gak ada parameter, misalnya ditanya sama Joko Widodo nih. Apamu menerbitkan apa ini, Perpres ya? Perpres ya nomor 18 tahun 2024. Kenapa uang ini dikasih sekian? Apa parameternya 29 juta, 20 juta? Nggak ada, gitu loh. Harusnya kan ada parameter yang jelas tadi, berapa kali UMR, gitu loh. Kelipatannya berapa? Pantasan utang terus Indonesia ini. Nah ini juga Jokowi naikkan tukin PNS, Bappenas, BPKP, dan Kemenpan RB. Inilah bayangkan nih. Perpres nomor 32, 2023, nomor 33, 2023, nomor 34, 2023. Semua dinaikkan. Seolah-olah kaya. Negara kita sedang kaya-kayanya gitu. Padahal utang terus gitu loh. Utang itu dipakai untuk membayar ini. Pejabat ini lah. Kelas 17 41,5 juta, kelas 16 32,54 juta, kelas 15 24 juta, sekian terus lah itu. Coba lah bayangkan ya. Apa nggak menyakitkan ini potret seperti ini, kesenjangan dibuat oleh Joko Widodo ini, padahal rakyat miskin. Ya, kalau kau buat kayak gitu harusnya Joko Widodo menaikkan tukin ini. Kalau memang negaranya sudah makin kaya, nggak ngutang lagi atau utangnya minim gitu ya, makin kecil, ya wajar mungkin, ya rakyat pun mungkin terima. Tapi ini rakyat makin miskin di mana-mana, PHK di mana-mana, hutang menggunung, pejabat dinaikkan terus apanya. Dan kalau kita tanya, ya apa parameternya membuat 41,5 juta? Ya nggak tahu, kok tanya saya? Mungkin itu jawabannya ya. Luar biasa. Potonglah ini Pak Prabowo, pangkas ya, pangkas serendah-rendahnya lah, serasionalitasnya lah Pak.
Janganlah dimanjakan pejabat-pejabat itu sementara rakyat menanggung pajak untuk menanggung utang yang dibuat oleh rezim-rezim sebelumnya. Inilah Pak, profil kemiskinan di Indonesia. Cobalah Bapak pasti paham lah ini. Cobalah ini berapa juta orang ini. Jawa Timur 4,5 juta orang, Jawa Barat 4 juta orang, ya. Jawa Tengah 4,1 juta orang, Sumatera Utara 1,3 juta orang, Sumatera Selatan 1,1 juta orang. Ya, inilah penduduk rakyat Indonesia yang miskin di tengah pejabatnya poya-poya, flexing terus di media sosial. Inilah potret, padahal ini masih parameter ece-ece, $1 sehari per orang. Ini kan parameter ece-ece ini, ya. $1 sehari per kepala per orang, per kepala per hari, itu kan nggak masuk akal parameter kemiskinan itu. Buatlah parameter kemiskinan yang masuk akal supaya kelihatan, misalnya $3 satu hari per kepala, 50.000 lah itu, ya, 50.000 per orang per hari, itulah yang masuk akal, gitu loh. Baru dibuatlah statistiknya yang bener miskin tuh apa? Oh, 200 juta. Nah, dari situ meskipun malu lihat statistik itu, tetapi kan statistik itu untuk mendapatkan knowledge. Knowledge itu bisa kita pakai untuk problem solving, solusi. Jangan parameter itu dimainkan untuk kelihatan mempercantik statistik. Inilah mempercantik statistik, ya. Cuma 8% sekian dari total penduduk yang, atau 10%, 11% penduduk yang miskin. Padahal itu karena parameternya yang omong kosong, ece-ece, $1 sehari, atau 0,9 menurut BPS, ya. Sekitar itulah 0,9 sampai $1, 15.000 per orang per hari, kan nggak masuk akal itu. Mau makan apa? Satu hari 15.000 Pak Prabowo. MBG aja 10.000 kan sekali makan itu. Jadi parameter kemiskinan itulah ubah sehingga dapat berapa ratus juta rakyat miskin sesungguhnya. Baru dari situ Bapak mendapatkan knowledge apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dihemat. Ya terutama ini tukin-tukin pejabat ini, gitu loh Pak. Ya bisa jadi dengan menghemat tukin-tukin pejabat ini dapat 1 atau 10 triliun kan lumayan itu dikasih ke rakyat. Ya, inilah profil kemiskinan di Indonesia. Ya, selama Joko Widodo ini juga ini, ya, 24,6 juta katanya yang miskin, tapi itulah parameternya $1 per hari per orang, ya, jadi kelihatannya cuma 24,6 juta, ya, kelihatan turun, padahal karena parameternya tetap $1, mulai tahun berapa itu, mungkin 10 tahun, parameternya tetap $1, parameter kemiskinan, padahal inflasi terus, ya otomatis turun karena parameternya tetap, inflasinya naik terus. Ya harusnya kan parameternya bergerak sesuai dengan inflasi oleh BPS, tapi nggak diubah-ubah, ya. Ini distribusi kemiskinan setiap pulau. Duh, menyedihkan kali lah Pak Prabowo, lebih menyedihkan lagi, ya. Kemiskinan seperti ini sampai makan aja nggak bisa, ya. Ratusan juta masyarakat Indonesia, puluhan juta yang makan aja susah, tetapi pejabatnya sampai ratusan juta apanya, tunjangannya kan nggak tahu lah Pak apanya pertimbangan Joko Widodo menaikkan tunjangan itu luar biasa, ya, memanjakan para pejabat di tengah hutang terus setiap tahun sampai 8.461 triliun, ya, dibuatnya hutang Indonesia ini, miskin Indonesia. Inilah Pak, ya, program Bapak Prabowo Subianto ini, ya, poin 7, pemberantasan kemiskinan. Bagaimana caranya itu Pak? Ya itulah Pak, buat rampas, miskinkan, maling-maling uang rakyat itu. Rakyat sudah nggak terima lagi lihat maling-maling ini makin flexing aja, makin show off aja di medsos itu, nggak tahu malu. Ya, miskinkan dan hukum mati Pak. Ya, rakyat pasti bergembira itu, gitu, ya. Setiap apa, baik
mau dia mantan presiden, mau dia anaknya, mantunya, menteri segala macam harus sama semua. Itu baru negara kita akan maju. Tapi kalau pilih-pilihnya tebang pilih, ya omong kosong lah masih. Oke, sampai di sekian dulu video kami hari ini. Horas.